Hal yang paling membahagiakan adalah keluarga. Sayangi keluarga apapun perbedaannya. Ternyata, semut tidak selalu kalah dengan gajah. Butuh keberanian mencabut kumis harimau. Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas. Jangan berhenti sebelum lelah. Saya hanyalah semut yang harus melawan gajah-gajah yang punya segalanya. Pemimpin yang terlahirkan hanyalah mitos sebab kepemimpinan bagi pemimpin sejati bisa diajarkan dan dibentuk. Leadership is action, not position. Leadership is a combination of strategy and character. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah. Hukum jangan sampai bisa diperjualbelikan. Jangan diperdagangkan. Kita harus jaga kerukunan antar umat beragama. Kita adalah saudara, satu bangsa, satu tanah air. Menghormati guru, seperti menghormati orang tua sendiri. Itulah nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Jangan lupakan bahasa ibu. Otak sebagai sumber pikiran harus selalu terkoneksi dengan hati. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan hasilkan ide-ide besar yang mampu mengubah kehidupan. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun. Mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang baik. Kita harus bekerja keras agar Kartu Indonesia Sehat diterima merata di seluruh Indonesia. Kesehatan itu sangat penting. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita, Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan, penyebaran berita bohong dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Jadi ya hati-hati, entah motifnya ekonomi, motif politik, tidak boleh seperti itu. Tanpa perdamaian, tidak akan ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan lestari. Jangan lagi berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita, saling menjelek-jelekkan antar saudara-saudara kita, saling mencemooh di antara kita sebagai bangsa, berprasangka buruk satu sama lain, saling mencela dan saling memfitnah di antara kita. Kita tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita. Perjuangan belum berakhir. Kita semua masih mengemban tugas sejarah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang terbebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang. Kampanye hitam itu harus kita hilangkan dari proses-proses demokrasi kita. Masa depan terbentang di hadapan kita sebagai kesempatan dan tantangan. Kita akan tetap melaju di dunia yang kian cepat berubah. Perempuan berdaya, Indonesia jaya. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Keindahan alam Raja Ampat yang selalu memanggil-manggil untuk kembali. Yang optimis pasti akan menang. Dalam setiap helaan napas diplomasi Indonesia, ada keberpihakan terhadap Palestina. Setiap regulasi adalah pisau bermata dua, bisa jadi objek transaksi dan korupsi. Pangkas regulasi yang membebani masyarakat. Yang optimis pasti akan menang. Saya tak mungkin berdiri di sini, tak akan menjadi seorang presiden, tanpa didikan mereka. Tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok Nusantara tidak menikmati aliran listrik. Menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia artinya kita harus menjadi yang terdepan pula dalam pengelolaan. Dana yang mengalir semakin besar ke daerah, ke desa, seharusnya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan. Kita semua sama, kita ingin membawa negara kita, Indonesia ini, ke gerbang kemajuan. Membawa negara berkembang ini menjadi negara maju. Jangan ada lagi pihak yang memanas-manasi proses pemilihan kepala daerah sehingga timbul keresahan di masyarakat. Tidak mungkin kita menjadi poros maritim dunia,
kalau kita tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Dengan kerja keras, terampil dan produktif, kita harus memastikan bahwa hidup kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan, hari esok lebih baik dari hari ini. Melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, berbicara dengan suara kita. Agama dan negara itu beriringan, tidak bertentangan. Negara memberikan perlindungan dalam berkeyakinan, dan agama memberikan panduan ilahiyah dalam berperilaku dan bermasyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah masalah pemerataan dan keadilan. Kebijakan apapun itu, selalu perlu waktu untuk pembelajaran. Tapi arahnya jelas. Kalau perbatasan tidak dibangun, kita jadi minder. Sekarang tidak boleh minder lagi, kita sudah lebih baik. Tanpa infrastruktur, jangan mimpi negara ini bisa bersaing. Agama dan negara harus dapat berjalan beriringan dan saling memperkukuh, bukan untuk saling dipertentangkan. Pendidikan adalah jalan panjang yang ditempuh sebuah bangsa yang menghadapi tantangan untuk membangun identitas, karakter dan martabatnya. Untuk perempuan-perempuan Indonesia, para ibu bangsa, mari terus menggelorakan semangat juang Ibu Kartini. Semangat juang untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan memajukan generasi penerus. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu update video terbaik untuk kalian semua.